hujan. Halo. Apakah ada orang? Apakah ada orang di sini? Tok 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 tok. Permisi. Halo, aku baru selesai video call. Kalian lagi pada ngapain? Aku udah lama nggak live IDN, jadi aku IDN live aja sebentar. Kalian lagi pada ngapain? Kuncen Gojleng, makasih giftnya. Abis makan mie preparation City versus Madrid. Weh, malam ini ya. Kangen juga. Di sana hujan ya, Ci? Iya. Ini baru hujan sih tadi, tapi dari pagi sampai sore tadi nggak hujan. Terus barusan banget baru hujan. Aku habis video call. Kalian lagi pada ngapain? Aku sebenarnya bosan sih. Udah makan belum? Udah. Aku tadi di tengah-tengah video call sesi 2 sampai 3 aku udah makan nasi pakai cumi, pakai tempe. Enak banget. My favorite. Di sini baru gluduk-gluduk. Di tempat kalian hujan gak, guys? Hujan deras. Hujan. Oh. Hujan deras banget. Di sini sih nggak deras banget, tapi hujan lumayan. Terima kasih fireworknya Gojleng. Banjir gak? Enggak. Soalnya baru sih hujannya di sini. Kamu juga jaga kesehatan ya. Pada kangen gak sih aku live? Tapi sebenarnya tiap hari aku pasti ada yang nanyain kapan live lagi, kapan mau live lagi. Kalau ada waktu sempetin live ya gitu. Jadi aku yaudah deh, mumpung aku hari ini di rumah aja, terus aku juga udah selesai kerja. Jadi aku live. Hujan deras dari sore, longsor banget. Hah, serius? Hati-hati ya. Terima kasih Kak Farhan. Apa kabar? Aku kangen banget. Aku baik. Kamu gimana? Aku juga kangen loh. Kemarin ada yang meet and greet sama aku nggak di sini? Ada yang datang ke meet and greet event? Ini tuh kalau misalnya aku live kayak gini tuh aku liatnya ke bawah gitu loh guys, karena aku liatin komen. Jadi kayak aku nggak lihat ke straight to kamera gitu, karena komennya kan di bawah. Jadi aku liatnya ke bawah. Kapan ya bisa video call sama Kak Cigracia? Tinggal video call aja atuh. Sad girl, thank you sad girl. Komen yang bubble kebaca nggak? Baca. Yang bubble tuh berarti yang dari bos besar gitu ya. Halo. Ke Bandung lagi, ayo. Apa kabar? Baik. Aku fotoin kemarin bawa lensa. Thank you loh udah fotoin aku. Aku suka banget liatin
foto-foto dari kalian yang fotoin aku candid gitu. Suka banget, aku suka banget liatin foto-foto sama video-video dari kalian. Jidatnya apa? Hah, jidatnya apa? Maksudnya apa sih? Rewatch Happy Birthday, aku sedih. Thank you udah di rewatch. Kangen ya, kangen syuting series deh. Jidatnya lebar, apa sih? Nggak lebar, ini jidat aku justru termasuk jidat yang kecil dibanding orang-orang. Bahkan aku ngerasa kayak kadang-kadang jidat aku kok kecil banget ya, kecilan gak sih? Cerita kronologi kekunci di toilet. Jadi waktu kemarin kan aku habis selesai kerja tuh, habis selesai kegiatan dari pagi sampai malam. Terus aku balik ke kantor, aku jemput di sana. Terus pas aku udah dijemput, aku karena perjalanan aku jauh ke rumah, jadi aku memutuskan untuk ke toilet dulu kan biasanya. Ya udah, aku ke toilet yang biasa, aku toilet di sana. Emang toilet favorit aku juga lah di situ. Aku ke toilet ya tanpa ada firasat apapun sih sebenarnya, kayak ya ke toilet biasa aja. Emang biasanya juga sebelum pulang ke toilet dulu. Terus emang toiletnya toilet kecil yang cuma ada klosetnya doang itu sama wastafel, dan kayak benar-benar kecil, toilet yang bukan kamar mandi. Jadi bukan buat mandi, emang cuma buat buang air kecil atau buang air besar aja gitu. Emang ya kecil lah. Terus habis itu ya emang biasanya toiletnya di situ. Terus aku ya udah ke toilet pada umumnya, ke toilet pada biasanya. Tapi untungnya aku bawa HP, kan emang aku selalu bawa HP ya kemana-mana. Tapi kadang-kadang aku ke toilet juga nggak bawa HP, tapi untung di situ aku bawa HP gitu. Terus aku pas ke toilet, aku kunci pintunya dong. Nah emang di situ tuh ada tulisan gitu kan, emang kunci toilet di situ tuh emang kadang-kadang suka rusak atau error, emang banyak banget makan korban juga. Sebelumnya ada beberapa orang yang kekunci dalam situ juga, jadi kayak udah biasa sih sebenarnya orang kekunci di situ. Terus ada tulisan gitu di deket gagang pintunya, pokoknya intinya kuncinya puternya sekali aja, kalau putar 2 kali kamu akan terkunci selamanya, gitu ditulisnya. Mungkin karena sebelumnya ada orang yang kuncinya 2 kali, terus emang sama kayak aku kejadiannya nggak bisa kebuka gitu kuncinya. Aduh, geluduknya gede banget guys, kedengeran nggak? Nah terus habis itu ya aku juga kalau ke toilet situ nggak pernah kunci sampai 2 kali, jadi cuma sekali doang aja emang. Nah waktu itu kemarin tuh kuncinya juga sekali doang. Terus kayak oke deh kunci, terus aku ke toilet. Terus pas aku udah selesai, aku mau buka kuncinya lagi, kok nggak bisa gitu kan, kayak nggak bisa diputer kan kalau kunci kesini. Nah kalau misalnya mau buka kuncinya ke sini kan, puter ke sini. Nah entah kenapa itu tuh bener-bener nggak bisa dibuka, nggak bisa diputer samsek. Aku sampai kayak udah pakai tenaga dalam, kayak kok nggak bisa nih. Tapi sebenarnya aku nggak panik sih, aku biasa aja. Terus habis itu untung di sana ada kakak staff juga yang bantuin aku, kayak ketok-ketok, kak tolong kak gitu, kunci di dalam. Terus untung ada kakak staff yang nolongin aku, yang mungkin ya mereka emang udah biasa kali ya nolongin orang kejebak dan kekunci dalam toilet itu. Jadi emang udah biasa, dan mereka juga nggak panik sih, karena pasti tahu bakal kebuka. Karena emang sebenarnya itu tuh gak bisa kebuka karena kayak ada yang nyangkut gitu. Terus ya aku kekunci di sana berapa lama ya, paling kayak 15 menitan gitu sih. Tapi aku sambil ketawa-ketawa juga kayak kocak deh bisa kekunci dalam toilet. Kayak pertama kalinya kejadian di hidup aku kekunci di dalam toilet. Terus aku juga sempat nge-tweet, karena aku sebenarnya gak panik. Aku kayak apa ya, tenang aja sih, karena aku bakal tahu ya ini bakal kebuka bentar lagi. Nggak tahu kapan, nggak tahu gimana caranya, ya pasti bakal kebuka gitu. Jadi ya udah aku tenang aja sambil dibantuin sama
kakak-kakak staffnya dari luar, jadi kayak dibantuin buka pakai obeng lah atau pakai apa lah, nggak tahu, aku dari luar kayak dibantuin gitu, terus kayak putar terus gak bisa. Nah pokoknya pas udah menit keberapa ya aku nggak tahu, mungkin kayak udah sekitar 15 menitan gitu, terus pas aku mau coba akhirnya bisa, kayak ternyata segampang itu doang, karena ada yang kayak di gagangnya, kayak di sininya tuh kayak ada yang nyangkut gitu, jadi nggak bisa kebuka. Sebenarnya cuman gara-gara itu doang sih, jadi aku nggak terlalu panik, karena mungkin aku juga udah sering dengar orang-orang kekunci dalam situ gitu. Manggil damkar gak? Enggak, aku nggak sepenting itu kok untuk panggil damkar, dan itu juga nggak nggak semenyeramkan itu gitu, kayak cuman orang-orang biasa juga bisa bantuin aku untuk buka kunci pintunya, jadi santai aja gitu. Gimana rasanya jadi bahan bersyukur? Maksudnya pengalaman baru itu, iya. Wih, thank you Kak Hussein Firman mengirim JKT48 show. Aku jadi kangen perform. Aku jadi kangen perform loh. Telat nggak Ci? Enggak kok. Kalau udah banyak kejadian, kenapa nggak diperbaiki ya? Jadi itu sebenarnya itu udah diperbaikin pasti. Makanya tetap ada orang yang bisa ke toilet itu lagi karena udah diperbaikin, tapi mungkin emang harus diganti gagang pintunya kali ya, atau apanya lah, emang harus diganti karena selama ini cuma diperbaikin doang tapi nggak diganti mungkin ya. Aku juga nggak ngerti sih itu gimana konsepnya, yang ngerti kayaknya aku nggak terlalu paham juga kayaknya. Kalau laki-laki tuh biasa lebih paham deh soal kayak gitu, soalnya kita mah cewek-cewek nggak ngerti apa ya. Seingat aku tuh pintu udah berapa kali rusak emang, jadi udah biasa. Ikan hiu makan tomat ada juga Pak Mamat, selamat malam untuk Mucigre yang teramat cantik amat. Apa sih? Salon warna rambut kayak aku. Kayaknya kalau aku kunci langsung nangis. Jangan dong, kita harus tetap tenang sambil berdoa ya guys. Aku juga kayak sambil berdoa sih, karena sebenarnya aku awalnya tenang, tapi kok ini kok makin lama makin nggak kebuka-buka nih. Soalnya aku udah pengen pulang karena aku udah ngantuk, terus udah capek kan dari pagi. Aku kayak pengen cepet-cepet pulang sampai rumah gitu. Terus pas mau pulang malah kunci di dalam toilet, tuh kocak gitu. Terus aku sambil berdoa, ya Tuhan semoga cepet kebuka ya Tuhan, aku udah capek mau pulang. Pengen potong rambut ya, potong rambut lah. Capek nggak diwaro ih. Dan malah nge-tweet, iya aku nge-tweet. Harusnya kemarin aku pas kekunci di toilet live aja ya, kayak live report gitu kan. Harusnya aku sambil nge-live ya, guys halo aku lagi kunci di toilet. Panas gak di kamar mandi itu? Panas. Tapi kalau misalnya emang nggak bisa kebuka ya, aku kayak mikir ini gimana ya cara aku keluarnya gitu kan, karena cuma ada ventilasi di atas banget dan itu tinggi banget. Jadi tuh emang toiletnya tuh kecil banget segini nih misalnya, tapi tuh dia tinggi banget dan itu ventilasinya di atas. Dan kalau misalnya aku harus nggak bisa keluar dari pintu, aku harus keluar dari sana, dan it's impossible. Aku nggak mungkin bisa keluar dari situ. Jadi aku mikir apa ini pintu harus didobrak atau gimana ya, tapi aku nggak. Pokoknya ya udahlah, untung aku udah bisa keluar. Kenapa nggak bikin TikTok di situ? Karena gelap, maksudnya it's toilet, yang only toilet yang nggak penerangannya, lampunya juga nggak seterang itu gitu. Ngapain aku bikin TikTok di situ?
Udah 1 tahun lebih gak VC. VC dong. Terima kasih Ojan. Handle pintunya macet kak. Bukan handle-nya sih, lebih ke kuncinya. Kan kalau dikunci tuh ada kayak apa sih namanya, yang kesini gitu loh. Kalau kunci kan dia kesini, kalau buka dia kesini. Mungkin itunya yang macet. Kayak ya aku nggak ngerti deh pokoknya gitu. Terima kasih Aldi. Bahan bersyukur apa sih? Hah? TikTok agent. Dia bikin TikTok apa? Mana sih? Ini yang baru. Apaan sih? Kenapa adik saya membuat TikTok ini ya? Saya juga kurang paham. Ini tuh pas aku kemarin lagi makan lesehan gitu kan. Thank you Aina. Aku lagi makan lesehan gitu, terus makan sambelnya pedes banget. Jadi aku emang kalau makan tuh kan emang harus ada pedes-pedesnya pertama. Malah karena waktu itu sambelnya tuh kayak kurang pedes, aku pesan sampai yang level paling mentok lah istilahnya. So kepedesan, so sampai kayak meneteskan air mata sambil kepedesannya. Terus dia kenapa aku makannya kayak orang kasihan ya guys? Emang aku sekasihan itu ya? Aku sekasihan itu kah? Komennya nyebelin banget lagi semuanya. Open donasi yuk guys. Kabarin yang tahu kakaknya ya guys. Si kakaknya sampai nangis terharu gitu. Ada yang kenal kakaknya, aku udah sedikit rezeki mau traktir kakaknya makan. Oh, boleh loh. Kalau dia mau traktir aku makan ya kan. Kakaknya punya dana nggak? Ya ampun. Sudahkah kalian bersyukur hari ini? Dijadiin bahan bersyukur sama adanya sendiri. Duh. Enggak sih, karena ini tuh udah malam banget sebenarnya. Ini tuh semalam guys, jadi ini tuh udah malam banget. Jadi aku semi udah ngantuk tapi lapar, ngerti nggak? Apa kabar? Terakhir ketemu di meet and greet kemarin. Baik, thank you yang udah datang meet and greet sama aku dan 2 shot kemarin ya. Kasih semangat dong, besok aku ujian. Semangat ujiannya, jangan lupa belajar dan berdoa. Terima kasih Miftahus. Cari kerja kok sulit ya? Ya itu challenge buat kamu, karena di dunia ini gak ada yang gampang ya. Semua harus dengan usaha keras dan perjuangan. Semangat ya.
Thank you Ocha. Iya, makanya harus banyak-banyak bersyukur ya. Gimana rasanya suntik vitamin? Biasa aja, udah infus maksudnya. Nggak gimana. Cari kerja perlu perjuangan, betul. Tadi ada Auia mampir ke live Cigre. Oh iya, halo Auia. Iya ya, lagi teater TWT hari ini. Gimana ekspektasi buat lagu Bibir yang Telah Dicuri? Maksudnya MV-nya? Pasti bagus lah MV-nya. Aku kemarin waktu mereka syuting Bibir yang Telah Dicuri, aku juga sempat datang, sempat mampir ke sana. Kalau nggak salah waktu itu tuh aku aku tuh mau video call waktu itu. Iya, jadi aku waktu itu ada video call kan jadwalnya. Jadi sebelum aku video call aku mampir ke sana. Bagus kok, pasti bagus. Semoga kalian suka ya. Tungguin aja, ditunggu MV-nya. Nanya dong, micellar water tuh dipakai sebelum atau sesudah cuci muka? Micellar water, kalau misalnya aku biasanya nih ya, skincare, aku suka banget skincare by the way. Jadi kalau misalnya aku biasanya habis selesai misalnya aku make up, terus aku hapus makeup kan pakai biasanya aku hapus makeup pakai hapusan makeup yang ada oilnya untuk di mata, alis dan bibir. Terus selebihnya aku pakai micellar water, terus baru cuci muka dan lanjut skincare yang lain. Jadi micellar water aku sebelum cuci muka. Aku dapat photocard Cigre yang chat time sama Tango. Wih, thank you Gabriela, thank you Gaby. Semangatin aku juga besok, banyak hafalan di sekolah, ya ampun. Semangat ya Iva, jangan lupa belajar. Mana TikToknya? TikTok apa sih? H-1 rilis MV Bibir yang Telah Dicuri. Ya, tungguin ya. Emang harusnya gitu gak sih, kan double cleansing. Betul, kadang-kadang juga aku triple cleansing. Jadi aku udah hapus makeup pakai oil, terus aku pakai micellar water, terus aku pakai cleansing balm, baru aku pakai facial wash, baru cuci muka gitu. Jadi aku selalu triple cleansing, dan habis itu juga pakai toner. Jadi emang biar mukanya bersih untuk pakai step-step skincare selanjutnya. Beda cincin sama kamu, kalau cincin melekat di jari, kalau kamu melekat di hati. Bisa aja. Thank you Alwan. Waro, aku sih besok potong rambut. Waro, potong rambut ya besok. Mau sharing sama kamu tapi belum sempat VC. Ditunggu. Mengirim tumpeng, makasih Atifah. Sapa aku dong besok presentasi fisika. Semangat. Jangan lupa disiapin materi-materi presentasinya. Kapan teater? Minggu ini aku teater sama event off air juga. Lumayan banyak sih, lumayan produktif minggu ini, senang. Semoga special set. Ku sangat suka ya dapet ya, amin.
Kenapa ya, aku kayak mau bersin gitu. Tapi gak jadi. Jadi kayak matanya berair. Aku nggak tahu, kayak tiba-tiba aku nggak pilek sebenarnya. Mungkin nggak tahu. Emang cuacanya juga nggak sih? Kalian lagi pada sakit juga. Tadi banyak yang video call sama aku lagi kayak nggak enak badan gitu. Jaga kesehatan ya. Om Bule Ausiang bisa bahasa Indo. Siapa itu? Gimana kemarin Niki konser? Seru banget. Jadi minggu kemarin tuh ya, aku dalam seminggu aku nonton 2 konser. Wave to Earth sama Niki. Wave to Earth tuh kalau nggak salah di weekdays, terus Niki aku nonton pas day 2 hari Minggu kemarin. Seru banget. Aku kan emang tipikal orang yang suka nonton konser ya. Jadi kalau aku diajak nonton konser, aku kayak let's go. Thank you Atifa. Terus pas nonton konser Wave to Earth aku duduk sitting, tapi emang agak jauh, tapi emang nggak apa-apa sih karena bisa enjoy the moment. Buat nyanyi sing along bareng-barengnya tuh lebih dapet dan lebih kayak nggak capek karena harus berdiri santai. Tapi kalau Niki aku berdiri dan seru banget sih karena nggak yang terlalu crowded banget tapi emang rame banget, tapi nggak terlalu crowded yang dorong-dorongan gitu tuh enggak. Jadi kayak enak banget nonton konsernya. Thank you Kak Friska. Nonton konsernya enak banget. Terus Niki juga lucu banget. Niki lucu banget deh. Aku tuh terharu pas thank you RF. Aku terharu pas dia nyanyiin lagu Oceans and Engines. Terus pas dia pertama kali opening yang keluar dari, pokoknya pertama kali pas dia keluar tuh aku kayak oh Niki gitu. Dia gemes banget, dia lucu. Terus dia kalau misalnya shout gitu dia kan sering banget Jakarta, yang kenceng ya Jakarta gitu. Lucu banget suaranya. Kayak lucu banget, kayak mana nih Jakarta. Iya itu mah Kristi, itu mah Dede. Kalau Niki kayak yang kencengnya Jakarta gitu. Tapi kalau nyanyi dia kayak High School in Jakarta. Widih, kayak keren banget sih Niki. Dia keren tapi dia lucu, fun banget sih kelihatan orangnya, easy going, friendly, humble juga. Jadi senang. Bikin TikTok lagu Jawa, tolong dong kirimin ke aku TikTok lagu Jawa apa yang harus aku bikin, karena kayak aku harus hafalin liriknya dulu gitu loh. Aku lagi pusing bikin laporan PKL. Semangat. Besok aku presentasi fisika. Semangat. Aku nggak fake aja, aku yang waktu itu teriak di teater. Halo. Malam chaos ini ku tak sesepi. Thank you Kak Desi. Kapan bondol lagi? Enggak sih, aku pengen panjangin rambut sekarang. Aku kesel sama teman aku, masa dia bilang aku oleng ke member lain. Hayo lo. Semangat besok kegiatan di sekolah. Semangat. Ini banyak yang sekolah ya besok ya, banyak anak-anak bocil nih di sini. Semangat ya Dede. Aku gym seminggu berapa kali? Aku nggak nge-gym, tapi pilates kadang-kadang. Dia bentar lagi Ramadan nih, bulan Ramadan. Cerita dinner Valentine sama Gen 3. Apa yang mau diceritain ya? Oke, jadi hai RF, makasih ya tumpeng ya. Jadi aku emang udah lama banget pengen ketemu Siska kan. Emang pengen hang out, meet up, terus bertukar cerita. Udah lama banget nggak ngobrol-ngobrol gitu. Jadi aku emang udah lama kayak sama Siska tuh kayak kapan kita bisa ketemu gitu kan. Selalu
nggak matching soalnya jadwal kita. Dia sibuk, terus kadang nggak match juga sama jadwal aku. Waktu aku lagi media promo aku ketemu dia waktu itu. Iya ya, waktu itu dia habis selesai media promo di tempat itu, terus habis itu aku yang kesana, aku giliran aku, jadi ketemu di sana. Terus ketemu juga cuma bentar, jadi belum sempat ngobrol-ngobrol gitu. Terus kayak gitu, kayak kapan nih kita bisa ketemu, terus aku kayak yaudah besok yuk, besok gitu. Kalau nggak salah lusanya baru tuh aku ketemu Siska. Yaudah sis, kita ketemu yuk gitu kan. Akhirnya ketemu Siska dulu sebelum sama member Gen 3 yang lainnya, karena aku udah janjikan sama Siska. Ketemu sama Siska dulu, terus baru abis itu ketemu sama Fanny sama Cishani gitu. Terus makan bareng, dan pas banget sih waktunya, karena pas aku sama Fanny lagi bisa, pas banget. Terus Cishani juga sama Siskanya juga lagi bisa, karena Cishani udah mau pergi kan keluar kota. Terus Siskanya juga besok ternyata pergi keluar kota, dia ada event, dia sibuk banget. Gila, dia penyanyi guys, dia sibuk. Gitu deh ceritanya. Oh iya, karena live perdana gimana reaksi MV, hashtagku sangat suka. Harusnya aku dong yang nanya ke kalian gimana guys MV-nya. Semoga kalian suka ya, dan semoga gak bosan-bosan buat dengerin lagunya, nonton MV-nya. Semangatin Cigre, aku bentar lagi mau tampil Saman. Semangat. Kristi scam apa sih nih? Pada ngomongin ini ya, dia habis potong rambut. Bagus tau rambutnya dia, aku udah lihat. Lagi flu ya? Enggak sih, sebenarnya kayak tiba-tiba pilek aja. Cosplay Ella. Hicksrot kah dia? Kangen ringan. Ya belum berat kan, gak apa-apa. Yang kalau yang berat biar aku saja. Kacamataku patah. Sedih banget. Kok bisa patah? Beli lagi ya abis ini ya. Minum vitamin C, aku minum vitamin kok. Besok aku tes senam per kelas di lapangan sekolah. Aku belum hafal. Hafalin dong. Sayangku kamu kayaknya 6 deh. Apa sih? Nambah terus apa sih? Kalau dong-dongan balik. Apaan nih? Wow, ini komennya banyak banget guys, aku bingung bacanya. Aku masa minus 6 tau, padahal aku baru kelas 6. Ih, demi apa sih kamu gak boleh banyak-banyak nonton ini ya, main HP pas lagi gelap-gelapan terus kayak deket banget. Nih ya, anak zaman sekarang tuh bener-bener ya, kalau main HP tuh gini, sedekat ini. Gimana gak mau rusak matanya? Gak boleh itu. Duh, Gen Z ya, Gen Z, Gen Alpha, apalagi nih dari lahir udah di sodorin layar, screen HP lah, tab lah. Itu sih kita yang harus setting boundaries seberapa. Ya kalau bisa jangan sering-sering lah main HP lama-lama gitu, terus kayak di gelap-gelapan itu soalnya bikin rusak matanya. Terus minum vitamin juga yang buat mata tuh, vitamin apa? Vitamin E. Terus makan wortel tuh biasanya ya kan, orang-orang sih bilangnya gitu. Fun fact, waktu syuting MV ku sangat suka apa ya? Waktu syuting MV ku sangat suka, oh ya di Perth syutingnya. Terus seru banget karena menurut aku syuting MV terseru karena kita biasanya kan kalau syuting MV tuh hotelnya
Ya emang satu kamar cuman berdua gitu kan, jadi kayak emang cuman serumit doang. Nah kalau ini tuh kayak apartemen semi hotel apartemen gitu. Jadi di apartemen itu dalam satu unit ada 2 kamar. Jadi kita berempat dan di situ ada meja makannya, ada kompornya, ada kulkas, pokoknya lengkap semua lah, kayak apartemen, fasilitas apartemen. Jadi menurut aku seru karena bisa bonding satu sama lain, kayak kita kayak di asrama gitu jadinya, tapi kayak sambil kerja. Jadi seru. Terus kalau misalnya setiap abis syuting selesai, kita makan bareng-bareng sambil cerita-cerita sambil ngobrol-ngobrol. Terus biasanya ganti-gantian yang mandi duluan siapa. Terus nonton film biasanya malam-malam. Itu jadi seru sih menurut aku, dan aku suka banget Fremantle karena di sana kayak tenang gitu, walaupun emang lagi summer panas banget ya kalau siang, tapi kalau udah sore tuh adem gitu, enak. Terus walaupun adem tapi ada pantainya juga, jadi pas sunset tuh bagus banget. Mbak Baby nanti muncul di Ramadan event gak? Wah, kita lihat saja nanti ya. Marahin Ci. Emang marahin aja nih anak-anak yang main HP deket-deket. Gen Alpha lebih parah Ci dari Gen Z. Emang, karena kan aku masih masuknya Gen Z ya. Aku aja sebagai Gen Z ngeliat Gen Alpha tuh kayak dari lahir udah disodorin main tab gini. Ya ampun, kasihan matanya. Beneran mau rambut warnain hijau? Enggak mau. Cukup kayak gini aja. Udah hafal dance hashtagku, sangat suka, bagus. Bikin dong di TikTok. Kenapa botol ungu ketinggalan? Ya aku juga bingung kenapa ketinggalan ya. Selama ini emang thank you Mulyana. Selama ini tuh emang botol ungu aku kadang-kadang suka ketinggalan, tapi entah kenapa selalu balik gitu. Tapi pas kemarin emang rada sedih juga sih sebenarnya. Mungkin pas kalau misalnya aku usaha buat tetap nyari botol ungunya, mungkin akan bisa aja sih balik. Tapi waktu itu kayaknya karena apa ya, bingung juga gimana caranya karena lagi di negara orang, terus udah mau flight ke London gitu. Jadi aku kayak emang rada sedih sih nggak ada botol pas aku di London. Minumnya nggak dari botol aku sendiri, aneh gitu rasanya. Surprisein Meng pas ulang tahun di Aussie. Sebenarnya seru, karena serunya sebenarnya sebelum surprisein-nya sih, karena bener-bener ngumpulin. Tuh kan aku mau bersihin lagi, gatel banget, tapi kayak gak bisa. Sebenarnya tuh serunya karena ngumpulin semua member dan staff di dalam kamar sih. Jadi rame banget kamarnya, tapi di satu sisi kita nggak boleh bersuara. Jadinya yang karaoke kan di kamarnya Onil sama Lulu. Nah, mereka kan karaoke nyanyi gitu ya. Nah, kita tuh pengen kayak ikutan karaoke nyanyi tapi kita nggak bisa. Jadi kita bisu, tapi tetap goyang. Tapi itu lucu sih, persiapannya yang lebih seru menurut aku tuh. Persiapannya kayak niat banget sih, seru banget. Core memory. Bersihin aja sih nggak apa-apa kok ya, bukan masalah nggak apa-apa, masalahnya aku nggak bisa bersihin, tiba-tiba nggak jadi bersihinnya. Ini nama alatnya apa?
Ini namanya guasha. Jadi aku emang rutin pakai guasha. Jadi tuh ini emang buat biasanya tuh kalau habis skincarean ini tuh pakai ini. Biar skincare lebih cepat nyerap dan dia bisa buat anti aging juga. Karena dia kan dingin ya, jadi enak banget. Biar relax. Gue share rutin ini untuk double chin biar menghilangkan double chin. Iya, Cisha ini masih di Jogja. Parah sih katanya Cici milenial bukan Gen Z. Aku Gen Z tau. Aku 99 kan aku Gen Z ya. Aku Gen Z kan aku 99. Udah gak sih? Tuh 97 sampai 2012 tuh Gen Z. So I'm still Gen Z. Gen 3 gak sih? Iya bener, kok Gen 3 aku. Ceritanya gak bisa dikunci di toilet. Udah ceritanya tadi, udah selesai. Gak ada pengulangan lagi. Udah selesai ceritanya. Berarti aku Gen Z dong, aku 2012. Iya kamu kalau 2012 kamu Gen Z, oke? Okay? Biar apa digituin, biar awet muda. Kalau 2018 Gen Alpha, iya betul. Pijat muka, iya emang pijat muka. Makasih Gaby. Kapan nikah? Waduh. Cari calonnya dulu ya. Calonnya nggak ada aja. Calonnya belum ada nih, kebetulan. Di rumah sendirian. Iya, orang-orang rumahku lagi pada pergi. Aku ditinggal sendirian di rumah.
Di sana udah jam berapa? Di sini udah jam 9.29. Kok nggak ikut? Karena aku video call. Nggak takut. Kenapa harus takut? Gimana lagu barunya Siska? Seru. Kok seru? Bagus maksudnya. Sedih. Cerita di Aussie udah tadi. Spill urutan pakai skincare. Banyak. Mau dari mana? Dari pokoknya yang tadi aku bilang kan, hapus makeup, terus pakai cleansing oil, terus pakai micellar water, pakai cleansing balm, abis itu cuci muka tuh pakai facial wash, abis mandi aku pakai toner, pakai ke kapas buat bersihin lagi. Terus habis toner biasanya tuh aku pakai kayak serum needling, micro needling serum gitu buat biar step skincare berikutnya lebih meresap gitu. Habis pakai micro needling, aku biasanya pakai serum vitamin C. Aku pakainya ada 2 kalau nggak salah serum vitamin C aku. Abis pakai vitamin C serum. By the way, ini tuh kalau misalnya pakai skincare urutannya harus dari yang paling cair ke yang paling kental ya guys. Jadi ya abis pakai itu terus pakai lotion, terus kok lupa ya tips skincare aku. Ya pokoknya aku pakai serum, terus moisturizer pastinya. Produk yang aku pakai juga banyak sih. Ya gitulah, lotion, emulsion, moisturizer, terus night cream, eye cream, terus lip scrub, terus apa namanya, serum bulu mata. Terus kalau misalnya lagi ada jerawat pakai obat total jerawat gitu. Apa? -5 silinder 4 umur 13 tahun. Ya ampun, kamu masih muda loh, sayang banget mata kamu. Harus dirawat ya. Serum alis enggak, serum alis juga biasanya serum bulu mata, terus pakaiin juga buat di alis. Urutan makeup Ci. Urutan makeup kalau makeup paling lama tuh di base dan prepnya. Jadi muka aku tuh biasanya aku semprot dulu pakai apa namanya, pokoknya pakai semprotan yang anti polusi gitu. Terus aku semprot yang buat ngelembapin, baru aku pakai tadi lotion, serum, moisturizer, terus and then sunscreen. Terus baru tuh aku tergantung moodnya pakai, nggak mau pakai foundation atau enggak, atau mau pakai cushion atau concealer aja. Kayak biasanya aku base juga nggak tebel-tebel banget. Kalau tebel banget aku nggak bisa dempul soalnya.
Jadi aku pakainya paling kalau pakai cushion atau foundation, tergantung. Kalau misalnya photoshoot aku pakai foundation, tapi kalau misalnya kayak teater atau lagi pengen makeup biasa aja, aku biasanya pakai cushion aja atau enggak concealer aja. And then aku pakai sedikit cream contour buat di pipi sama di hidung. And then aku pakai cream blush. Terus aku bedakin pakai face powder, bedak tabur buat ngeset. And then aku baru shading lagi, contouring. Terus abis itu makeup mata aku pakai shadow. Terus alis sih yang paling pertama sebenarnya, alis eyeshadow. Terus eyeliner. Terus tergantung aku lagi mau pakai maskara atau enggak pakai bulu mata yang satu-satuan gitu. Terus habis itu pakai blush on. Tadi kan udah pakai cream blush, nah sekarang pakai blush on yang apa namanya, yang kayak powder gitu, powder blush. Terus habis itu pakai highlighter. Terus tinggal di finishing pakai setting spray. Gitu deh, biar awet makeupnya. Itu kalau urutan makeup aku ya. Alasan kenapa makeup cakey pada skin prep udah bener, kenapa ya? Mungkin kamu tuh harus cari produk makeup yang emang cocok sama kulit kamu. Misalnya kalau kamu kulitnya kering, berarti kamu mungkin nggak bisa pakai base makeup yang terlalu matte. Atau kalau misalnya kamu kulitnya lebih cenderung oily, kamu nggak bisa pakai makeup yang terlalu dewy karena hasilnya bakal kayak longsor takutnya. Dan yang paling penting sih setting spray ya. Kamu harus cari setting spray yang emang bikin makeup kamu tahan lama gitu. Mau face sama kamu takut? Kenapa takut? Hair care. Kalau hair care aku biasanya ya aku pakai shampoo, and then aku apalagi kalau rambut kayak gini ya, rambut berwarna. Kalau dulu tuh aku pakai shampoo sama conditioner doang udah. Tapi kalau misalnya rambut berwarna, karena rambut berwarna kan udah dipakein produk-produk kimia ya, jadi emang takut rusak, emang harus dirawat banget rambutnya. Jadi karena aku rambutnya sekarang udah berwarna, aku kalau dulu kan aku harus keramas setiap hari karena aku sebenernya basically emang aku nggak bisa kalau misalnya nggak keramas gitu setiap hari. Tapi karena udah hair coloring, jadi kalau misalnya aku keramas setiap hari gampang luntur. Jadi aku biasanya keramas 2 hari sekali. Dan setiap aku keramas aku pasti pakai shampoo. Terus habis itu aku pakai hair mask. Itu udah harus banget biar rambutnya halus dan ternutrisi lagi. And then abis selesai keramas biasanya pakai vitamin rambut, hair oil biasanya. Terus pakai vitamin, terus pakai apa namanya, hair tonic dulu buat di sini, buat di apa namanya, kulit kepala. Terus kalau buat di rambutnya pakai hair oil atau hair vitamin gitu. Abis skin prep Cici pakai setting spray gak? Abis skin prep, tergantung. Kalau misalnya ini makeup yang harus tahan lama kayak aku lagi syuting atau apa, aku pakai biar makeupnya lebih tahan lama. Biasanya abis skin prep, bukan abis skin prep sih, abis pakai base. Jadi abis foundation biasanya aku abis foundation pakai cream blush and contouring, biasanya aku semprot setting spray. Tapi kalau misalnya makeup biasa, apalagi kalau misalnya hari-hari biasa yang nggak harus makeup, aku biasanya nggak makeup. Jadi aku lebih mengistirahatkan muka. Jadi muka tuh kalau misalnya kalian setiap hari makeup tuh pasti mukanya nggak menutup kemungkinan bakal break out atau jerawat, tumbuh jerawat, atau kayak
pori-porinya numpuk itu udah pasti karena setiap hari makeup. Jadi kalau misalnya ada waktu-waktu khusus yang emang aku lagi libur atau lagi nggak kemana-mana atau lagi kemana pun tapi nggak sepenting itu untuk makeup, aku nggak makeup biasanya. Paling aku cuman pakai sunscreen. Ya sunscreen itu penting ya. Aku paling cuma pakai sunscreen sama primer, bedak. Ya nggak usah makeup yang kayak tebel harus pakai foundation gitu tuh nggak usah. Itu. Live sampai kapan nih Ci? Sampai udahan aja. Ditunggu di Surabaya. Gracie, kamu pasti kangen kuliner Surabaya. Kangen banget kuliner Surabaya. Aku kayak udah lama banget tinggal keluar kota. Aku ngerasanya, bahkan dulu tuh aku ngerasanya aku kayak sering banget ke Surabaya, tapi sekarang udah nggak pernah ke Surabaya lagi. Maksudnya belum ke Surabaya lagi. Terus kayak dulu aku sering banget ke Bali. Aku udah lama banget nggak ke Bali bahkan sekarang. Ci, kenapa ya kulit aku kayak sensitif banget, kayak pakai apa-apa langsung beruntusan. I see. Itu kamu harus kalau misalnya kamu pakai skincare, kamu harus lihat kandungannya dulu. Kira-kira kandungan apa yang nggak cocok nih sama kamu. Misalnya ada kandungan AHA-BHA-nya mungkin yang nggak cocok, atau retinol mungkin terlalu keras buat kamu. Itu kamu harus pelajarin sih. Jadi kalau kulit kamu sensitif, kamu nggak bisa sembarangan pakai skincare. Kamu harus pelajarin kandungannya dan kira-kira apa kandungan apa aja yang nggak cocok sama kulit kamu. Cara bibir biar gak kering gimana? Kalau aku tiap malam pakai lip scrub itu kewajiban, adalah sebuah kewajiban. Karena kita pasti pakai lip tint atau kayak lip products tuh kayak everyday, dan pasti touch up-nya tuh bisa per jam or berapa menit touch up gitu kan. Jadi harus banget malam tuh kayak lip scrub, and then paginya itu harus banget pakai lip balm. Harus. Body care. Kalau body care aku biasanya itu pakai sabun. Sabunnya tergantung sih aku lagi mau pakai sabun apa. Kalau sekarang kan aku kulit aku lagi agak menggelap, jadi aku lagi pakai sabun-sabun dan produk-produk kecantikan yang emang brightening. Kalau misalnya sabun, aku pakai sabun cair sih biasanya yang emang wangi dan ada efek brightening-nya, ada kandungan niacinamide-nya or vitamin C-nya gitu. Terus biasanya aku itu selalu scrub juga tergantung sih, kalau lagi sempat dan lagi mood aja. Aku biasanya sambil luluran gitu, sebelum mandi luluran, terus pakai body scrub, terus bersabun, and then aku pakai lotion. Itu wajib banget. Jadi yang paling wajib sebenarnya itu tiap malam sebelum tidur tuh harus pakai lotion, karena kalau misalnya malam-malam tuh kulit kita tuh pasti bakal kering sampai besokannya berjam-jam. Itu kita kayak kena AC segala macam, itu benar-benar bikin kulit kita kering. Dan kalau misalnya kulit kita kering terus itu tuh mudah keriput. Jadi kalau malam aku skincare buat muka tuh udah pasti harus yang mantap banget, dan body care juga harus pakai lotion. Terus paginya juga kalau mau pergi pakai lotion juga, dan kalau siang hari tuh harus pakai lotion yang ada SPF-nya untuk melindungi kulit kita dari sinar UVA dan UVB gitu guys. PR-nya kalau rambutnya diwarnain, bener. Bukannya keramas tiap hari itu bikin rambut rusak ya Ci? Bener juga, aku juga pernah baca soal ini. Tapi aku tuh tipe yang emang dari dulu tuh kayak nggak bisa kalau misalnya nggak keramas tiap hari, karena ngerasanya kayak nggak bersih aja gitu. Tapi sekarang aku biasain, karena emang katanya kalau keramas tiap hari itu bikin rambut rusak, karena mungkin gampang kering kali ya. Kalau misalnya kita keramasnya 2 hari sekali tuh biasanya kulit rambut kita tuh biasanya udah ada kayak apa ya istilahnya, kayak oil dari alami dari dalam gitu, jadi nggak gampang rusak, mungkin gitu. Cara merahin bibir pakai apa? Pakai lip product.
I don't know, maybe lip balm atau lip tint, lipstick, lip oil. Terima kasih Kak Desi. Itu bibir merah alami, Ci. Enggak juga sih sebenarnya. Aku emang pakai lip products juga. Dan pakai lip scrub dan lip balm juga yang kayak tadi aku bilang. Gimana cara mengurangi mata panda? Kamu harus pakai eye cream. Itu wajib banget ya. Eye cream tuh adalah yang paling wajib di setiap malam di skincare routine kamu. Itu kamu harus banget pakai eye cream karena emang untuk mata ya, kita tuh emang produknya beda sama muka. Jadi kalau untuk mata itu harus lebih concentrate karena dia lebih gampang keriput nih. Misalnya aku senyum aja nih. Tuh. Dia udah ada kayak keriput-keriputnya gitu kan. Nah, karena itu harus pakai eye cream. Eye cream yang emang buat melembabkan gitu loh di daerah mata di sini. Jadi kalau misalnya kamu punya mata panda, biasanya kalau aku tuh pakai kayak ada masker mata gitu, atau enggak aku pasti pakai eye cream yang buat melembabkan sama mencerahkan lipatan kantong mata ini. Dan pakainya itu harus pelan-pelan karena kulit mata, daerah sekitar mata kita itu rada sensitif dan lebih tipis kulitnya dibanding pipi tuh, beda kan. Jadi emang pelan-pelan terus dioles-oles biasa aja gitu. Emang eye cream tuh harus produknya beda sendiri, jadi nggak bisa kamu pakai moisturizer cuma pakai moisturizer kamu pakai di sini, itu nggak bisa. Jadi kamu harus tetap pakai eye cream gitu. Keranjang kuningnya di mana? Mohon maaf ya, ini bukan jualan, bukan live jualan ya, sorry banget nih. Pengen pakai skincare tapi budgetnya ngeri, Ci. Ya nggak apa-apa, kamu pakai dari skincare yang basic dulu aja, yang masuk di budget kamu. It's okay nabung demi skincare, karena kalau menurut aku ya, skincare and stuffs itu investasi untuk di masa depan gitu. Jadi it's okay. Aku kalau ditanya ya, aku spending paling banyak tuh di mana? Every month I would say aku paling banyak untuk skincare. Skincare treatments atau ya makeup banyak, tapi nggak sebanyak skincare sih. Aku lebih suka skincare karena menurut aku kalau misalnya kulitnya udah bagus, pakai makeup apapun sebenarnya juga bagus. Nggak usah pakai makeup yang mahal-mahal, tapi kayak asal kulitnya emang udah ternutrisi, itu akan bagus-bagus aja pakai makeup merek apapun atau jenis apapun gitu. Yang cowok roaming nih sama temanya. Sorry ya cowok-cowok, ini gak apa-apa, ini edukasi buat semuanya juga kan. Tiap pergi ngalis dong. Iya, aku pakai pensil alis. Karena kenapa ya? Karena nggak mau sulam aja sih, dan belum nemuin sulam yang, karena enggak sih sebenarnya aku nggak dibolehin sulam juga dan nggak pengen sulam juga, jadi mendingan ya udahlah yang natural aja, pakai pensil alis. Moist yang cocok buat beruntusan apa, Ci? Apa ya? Tergantung kandungan moisturizernya sih. Itu basically sebenarnya kalau skincare tuh emang cocok-cocokan sih setiap orang. Jadi emang harus dipelajari juga. Kalau misalnya aku tuh skincare Jepang aku cocok. Skincare Jepang aku cocok banget. Aku pakai banyak banget skincare Jepang. Skincare Korea juga bagus. And then
pas kemarin aku ke Aussie aku juga beli skincare brand US and brand Aussie juga, bagus juga kok. Terus brand Prancis juga bagus. Tapi aku so far paling cocok sama skincare. Emang kita kan tipe mukanya tipe muka Asia ya, jadi aku paling cocok sama skincare Jepang and Korea sih kayaknya. Karena emang aman dan emang bagus gitu, cocok sama muka kita karena kita di Asia kan. Tipe kulit kamu kayak gimana? Kalau aku biasanya kulitnya tuh cenderung kering sih, tapi nggak tahu juga, kadang-kadang bisa combination. Kadang-kadang bisa oily, sedikit oily di sekitar T-zone, tapi di pipi tuh biasanya kering gitu. Tutor rambut gak ngembang pakai yang tadi aku bilang sih, pakai conditioner, pakai hair mask, terus pakai hair tonic, hair oil, hair vitamins, and then kalau misalnya abis keramas harus langsung di hair dryer biasanya biar gak ngembang gitu, jadi jangan sampai kering. Biasanya sih kalau ngembang gitu ya, soalnya jujur rambut aku tuh bener-bener jatuh banget, jadi gitu deh. Kalau nggak hair dryeran juga kayak udah gitu. Cici udah cocok banget jadi beauty influencer. Thank you. I love everything about beauty sih. Umur 12 tahun pakai skincare boleh gak? Boleh dong. Boleh. Tapi harus skincare yang pas sama usia kamu ya. Maksudnya skincare yang jangan yang anti aging gitu. Itu belum. Kayak jangan yang terlalu keras. Pernah ngerasain jadi breakout karena skincare gak, Ci? Oh, pernah. Aku pernah ada satu skincare yang mungkin emang gak cocok kali, aku juga gak tahu kenapa. Tapi jadi bikin jerawatan gitu. But it's okay sih, sebenarnya kulit aku nggak terlalu sensitif itu, tapi aku emang biasanya pakai produk Jepang aja sih. Bagus, cocok-cocokan sih skincare. Ci, cara tahu tipe kulit gimana? Gimana ya? Coba kamu ngaca nih ya, terus kamu lihat di kaca muka kamu tuh lebih berminyak atau kering. Nih misalnya ya, kalau kamu punya kertas minyak atau enggak, kamu gini nih. Tuh kalau misalnya ada minyak-minyaknya berarti di sini kamu berminyak. Nah kalau kering biasanya juga kelihatan nih kulitnya kering gitu. Nah itu biasa harus pakai skincare. Tuh. Gak ngerti skincare padahal udah 18 tahun gak pernah pakai apa-apa kecuali sunscreen sama facial wash aja. Menurut aku kamu 18 tahun kamu udah harus pakai skincare sih. Kamu udah harus belajar soal skincare, rutinin pakai skincare tiap pagi dan malam. Moisturizer penting, sunscreen apalagi, sunscreen penting. Jadi paling penting itu menurut aku after kamu dari mana-mana dan sebelum tidur itu kamu harus banget bersihin muka, karena kita nggak tahu kan polusi, debu, kotoran tuh menempel semua di muka kita, dan kalau misalnya kita nggak bersihin, kebiasaan nggak bersihin muka itu benar-benar jadi numpuk dan jadi bikin pori-pori gede, terus banyak komedo, blackheads and stuffs. Rekomendasi skincare untuk kulit berminyak apa ya? Nggak bisa, soalnya aku nggak bisa sebutin merek atau brand, sorry. Nggak pernah nemu skincare yang cocok. Coba skincare Jepang or Korea sih menurut aku. Skincare Jepang bagus deh. Rekomendasi parfum yang wanginya tahan lama. Sorry banget nih, aku bukan live jualan ya. Jadi aku nggak ada jualan di sini. Parfum yang wanginya tahan lama tuh ya nggak tahu ya aku. Aku sih biasanya pakai parfum yang EDP atau yang intense kan biasa lebih ini tuh lebih tahan lama.
Kalau pertama VC pembahasan atau obrolan pertama yang disukai member, mungkin lebih ke update soal membernya, kegiatannya dan segala macam. Cara punya gingsel manis kayak Cici gimana? Enggak guys, jadi ini sebenarnya gingsel aku tuh ada karena waktu itu gigi aku udah numbuh dari gigi susu aku belum kecabut, jadi dia numbuhnya di belakang. Jadi terjadi lagi gingsel ini. Cara mengatasi rambut rontok gimana? Oke. Pertama, kamu harus ganti sisir kamu, jangan pakai sisir yang bikin rambut kamu tambah rontok. Kayak misalnya sisir ini tuh bagus buat rambut rontok ya, karena dia jarang-jarang, dan jadi kalau misalnya sisiran tuh nggak terlalu rontok. Nah aku tuh sisir aku biasanya yang kayak gini-gini, atau enggak yang apa sih, aduh aku nggak bisa sebutin brand, sorry banget, tapi kayak sisir yang buat rambut kalian jadi halus. Terus kalau rambut rontok biasanya sih pakai shampoo anti rontok ya, dan sama sih yang tadi aku bilang pakai hair products banyak, hair vitamins. Sebelum sisiran tuh harus pakai hair vitamins, hair oil, terus harus rutin pakai hair mask gitu. Live-nya baru skincare aja sih? Enggak juga sih, sebenarnya dari tadi random questions aja yang aku jawabin. Kalau hidung ada minyaknya termasuk muka berminyak nggak? Enggak, jadi belum tentu kamu tuh berminyaknya di semua daerah wajah kamu. Biasa aja, emang di hidung doang kamu berminyaknya. Bisa aja di hidung kamu berminyak nih, tapi sebenarnya muka kamu kering. Itu combination berarti. Recommend perfume. Aku suka banget perfume yang floral. Recommend perfume, aku banyak banget sebenarnya perfume, tapi I'm so sorry, aku kalau live nggak bisa tunjukin brand. Jadi sorry banget. Tapi ya I would say aku suka banget perfume. Aku kalau pergi aku bawa banyak banget perfume. Kayak di tas aku banyak banget perfume. Mau yang floral ada, yang ada woody ada yang wangi cherry juga. Kayak lately aku lagi suka banget wangi cherry. Aku suka banget cherry red. Terus parfum yang buat baju biasanya juga ada. Terus parfum yang emang pakai di sini doang. Terus parfum yang segini yang buat ditaruh di tas kecil yang muat. Terus parfum buat baju teater biasanya, buat semprot-semprot biar wangi. Cara buat jari lentik, gimana ya, aku juga nggak tahu jari lentik. Jari lentik mah udah dari ini gak sih? Rambut di smoothing itu oke nggak, Ci? Tergantung kondisi rambut kamu. Kalau emang kamu mau di smoothing berarti kamu mau dilurusin kan. Tapi emang pasti semua rambut yang diawain tuh pasti ada ininya sih, ada plus minusnya. Jadi kalau di smoothing pasti rambut kamu akan, ya namanya juga kayak gini aja, kayak dicat kan itu dipakein kimia. Jadi nggak mungkin rambut kamu tuh bakal rusak atau kering, pasti. Kenapa rambut Cici kadang curly, kadang lurus gitu? Iya itu karena dicatok. Jadi aku basically emang rambut aku tuh emang lurus banget. Kalau misalnya aku habis keramas rambut aku lurus banget. And I'm thankful for that sih. Jadi emang rambut aku jatuh banget. Jadi kenapa aku suka di curly, biar rambut aku lebih bervolume aja. Karena kalau misalnya aku nggak di curly, rambut aku tuh jadi kayak lepek lurus gitu loh. Wangi parfum cowok yang Cici suka. Aku tuh suka yang fresh. Kenapa member JKT mukanya sehat-sehat banget? Puji Tuhan gak sih? Ya itu karena member JKT aware soal
skincare and stuffs. Kayak kalau misalnya sebelum makeup tuh harus pakai skincare dulu gitu. Dan selesainya juga itu lebih penting, harus bisa merawat diri. Cara lurusin rambut gimana? Aku keriting. Bisa pakai catokan kok. Catokan yang hair straightener itu. Hair straightener, ya itulah pokoknya. Catokan yang lurus. Misalnya kamu rambutnya curly nih, terus kamu bisa lurusin kayak set gitu. Kalau aku pribadi, aku punya catokan yang lurus, bisa buat lurusin, sama buat curly. Aku punya catokan yang bisa muter sendiri gitu loh. Jadi nggak usah kayak harus digini-giniin, tapi bisa kayak tinggal di set terus dia muter sendiri gitu. Gimana cara curly-nya tahan lama? Oke, jadi kalau kamu mau curly tahan lama, kamu kan catok curly nih. So habis itu kamu pakainya spray. Tapi kalau aku biasanya aku pakein dry shampoo dulu, tapi nggak usah yang terlalu banyak. Karena aku kan rambutnya lurus banget dan lepek banget. Bukan lepek banget sih, jadi kayak kalau lurus tuh kelihatan lepek. Nah, aku pengen rambut aku bervolume, jadi aku biasa pakai dry shampoo sebelum hair dryer. Jadi pakai dry shampoo and hair dryer, terus habis itu pakai vitamin, terus pakai hair dryer dikit lagi, terus habis itu dicatok curly, habis itu aku pakai hairspray biar tahan. Tutor buat eyeliner kapan-kapan ya, nanti aku bikin deh tutorial makeup gitu, tapi aku sebenarnya gak terlalu jago juga. Tapi kalau eyeliner aku biasanya pakainya tipis, terus ujungnya panjang gitu, buntutnya agak panjang. Jadi pakainya tuh harus kayak gini, terus kamu pakai ini, kamu gambar dari inner corner, atau enggak kalau misalnya kamu nggak suka dari inner corner, kamu biasanya dari sini juga apa, tergantung mata kalian, tergantung ini sih kalian sukanya yang mana. Biasanya aku pakai dari sini tipis aja, terus ke sini, terus ke sini, tinggal di set bikin apa namanya buntutnya gitu, ekornya agak panjang gitu. Terus habis itu tinggal diisi dia dalamnya, kayak agak diginiin matanya, terus isi dalam sininya gitu. Rambutku kalau dicatok kayak langsung rusak aku dan rontok. Nah itu harus banget pakai hair vitamin sebelumnya. Dan kalau misalnya abis dicatok, keramasnya juga harus pakai hair mask. Eyeliner paling susah, stres banget, gak simetris mulu. Tapi emang bener sih. Tapi practice makes perfect. Jadi kalau misalnya kamu bikin eyeliner, pasti ada trial and errornya. Emang itu udah pasti banget. Based on true story, aku juga gitu kok. Tapi kalau misalnya udah terbiasa ya, lama-lama juga pasti, oh ya udah tahu nih. Karena mata kita tuh kadang-kadang beda kanan sama kirinya juga. Jadi yang tahu gimana mata kita emang cuma kita. Hair vitamin dipakai pas rambut masih basah, setengah basah, atau udah kering. Hair vitamin biasanya aku tergantung, kalau kamu habis mandi atau keramas, kamu pakainya pas setengah basah nggak apa-apa. Pas setengah basah sih kalau bisa. Nah kalau misalnya aku lagi mau teater, terus pasti rambut aku kan udah kering dong ya di teater, pas udah sampai pasti udah kering, tapi juga nggak apa-apa tetap pakai hair vitamin sebelum dicatok. Cara bikin alis gimana? Aku nggak alis
Tiap kali selalu beda. Balik lagi, tipikal alis orang tuh beda-beda. Nah kalau aku kan alisnya kayak gini. Biasanya tuh aku gambar dari bingkainya dulu. Jadi aku gambar dari sininya, bawahnya dulu nih. Bawahnya dari tengah sampai ke ujung. And then aku isi sininya. Terus atasnya, aku biasa isi atasnya. Nah udah bikin bingkainya, terus kamu tinggal pakai kuas alis, atau biasanya di alis tuh ada brushnya, terus tinggal di brushin aja di bawah gitu. Kalau pakai body mist abis itu parfum, baunya tabrakan gak sih? Tergantung wanginya sama atau enggak. Kalau misalnya wanginya mirip-mirip sih enggak, tapi biasanya aku juga kayak gitu sih. Maksudnya aku kayak pakai body mist, terus habis itu kalau mau pakai parfum lagi, kalau ngerasa kayak aku belum wangi, aku pakai parfum lagi juga, nggak apa-apa. Tutor hidung mancung, makeup sih, makeup ngaruh. Menurut aku kamu harus contouring hidung kamu. Jadi kalau pakai makeup tuh aku contour hidung juga nih, dari sini pakai shading, pakai aku yang tadi aku bilang, aku pakai contour cream dulu sebelum pakai bedak, di sini sama di sini set. Terus habis itu sininya kamu pakai concealer lagi nih, warna putih, biar dia kayak ngasih apa namanya, shape ya gitu. Terus habis itu ya kamu pakai shading aja di sini, set sininya pakai highlight gitu. Pakai conditioner dulu atau hair mask? Conditioner dulu baru hair mask. Karena kalau hair mask tuh biasanya harus ditunggu berapa menit. Jadi kalau aku ya, kalau mandi aku keramas, and then aku pakai conditioner, terus bilas, terus habis itu aku pakai hair mask. Aku pakai hair mask sambil dipijit-pijit tuh ya. Kalau pakai hair mask dipijit-pijit dari, kalau conditioner ya. Jadi kan kalau kalian keramas tuh kalian cuman dipakein di kulit kepalanya aja nih, nggak usah sampai rambut, nggak apa-apa. Karena kalau misalnya kalian bilas itu shampoo-nya juga akan kena ke rambut bagian bawah kalian. Jadi yang penting tuh bersihin kulit kepala kalian kalau shampooan. Terus pakai conditioner itu abis bilas shampoo-nya, pakai conditioner tuh nggak boleh di kulit kepala, jadi cuma di sini-sini doang nih, dari batang rambut sampai bawah, biar nggak kering. Dari batang rambut sampai sini pakai conditioner, terus bilas. Nah terus habis itu pakai hair mask. Nah kalau hair mask pakai dari kulit kepala, dari atas sampai batang rambut sampai bawah. Nah kalau udah pakai hair mask biasanya harus ditunggu dulu berapa menit. Jadi kamu diemin hair masknya berapa menit. Kamu bisa sambil sikat gigi. Kalau aku biasa sambil sikat gigi, terus habis itu udah didiemin berapa menit kan tuh, baru udah dibilas. Kalau dibilas biasanya udah halus. Tipe rambut cowok yang jadi suka, aku tuh apa ya, tipe rambut cowok mungkin yang simple aja nggak sih. Kalau cowok tuh ya kayak coma hair gitu, itu udah bagus menurut aku. Gimana cara merawat kuku biar sehat? Aduh aku pengen nyebut bener tapi nggak boleh. Pakai pelembab di kuku. Gimana cara warna rambut gak cepet luntur? Keramas 2 kali sehari. Jangan keramas tiap hari. Terus pakai shampoo yang emang buat hair coloring. Jadi nggak bisa pakai shampoo biasa. Jadi aku kalau misalnya semenjak aku rambutnya diwarnain, aku udah nggak pakai shampoo aku yang biasa. Aku pakai shampoo yang khusus untuk rambut berwarna. Kalau udah pakai skincare besoknya jadi breakout tapi tetap lindungi, hasilnya malah bagus. Oke kah? Mungkin ada
ada tipikal skincare yang emang misalnya ada skincare buat jerawat nih, terus pas kamu pakai jerawat malah jerawatnya numbuh semua. Nah mungkin itu justru skincare-nya lagi bekerja, jadi emang dia mungkin kinerjanya tuh ngeluarin jerawat-jerawatnya dulu dari dalam kulit kita, baru abis pas keluar jerawat-jerawatnya baru kayak renewing our skin lagi gitu. Mungkin ada tipe skincare yang kayak gitu, dan itu juga bagus kok. Jadi emang berproses. Blackpink comeback World Tour 2025. Yes, nggak sabar mau nonton nanti. Bahas fashion dong, bahas fashion apa nih? Tutor gigi tampak putih. Pakai odol yang buat whitening, tapi jangan yang ada kandungan ngerusak gigi, ngerusak email gigi. Ada kok odol yang kayak gitu, biasanya aku juga pakai. Cara biar tinggi gimana? Aduh, sorry banget nih, karena aku juga nggak setinggi itu. Tapi mungkin kalau misalnya dari masa pertumbuhan, dari kecil kalau kalian minum susu tiap hari, kayak pas sarapan minum susu, itu biasanya ngaruh sih. Tapi pas masa pertumbuhan ya, kalau kan udah 25 ya, jadi kalau misalnya mau minum susu tiap hari pun juga nggak akan numbuh lagi tinggi badannya. Tutor nurunin berat badan, aku juga lagi berusaha untuk nurunin berat badan, kayak biar diet juga. Kalau aku tuh biasanya minum obat. Selain diet aku minum obat apa namanya yang buat detox. Jadi malam tuh aku minum obat, ada obat Jepang sama obat Korea juga aku minum, dan itu sebenarnya bukan buat yang bikin buang air besar terus menerus tuh enggak, tapi yang buat lebih ke detox aja. Jadi ada obat diet yang emang dia tuh setiap kita makan dia tuh bisa membakar 1000 atau berapa kalori gitu, dan dia kalau detox tuh dia nggak detox semua makanannya, tapi lebih ke lemak-lemak dan apa yang harus dibuang tuh dibuang gitu. Jadi biar pencernaannya juga lancar gitu sih, dan itu ada vitaminnya juga, jadi bagus. Biasanya aku minum itu setiap malam. Terus paginya aku minum vitamin yang buat kulit juga. Kamu nggak mau jadi konsultan kulit kesehatan? Aduh, aku itu mah harus yang pro nggak sih? Harus belajar dulu, harus kuliah dulu. Aku nggak sepro itu guys. Harus dokter dulu itu. Aku cuman belajar dari pengalaman pribadi aja. Jadi lebih suka wolf cut atau comb hair? Untuk cowok, kalau cowok mungkin aku lebih suka comb hair. Kalau ada konser Twice lagi nonton nggak? Nonton. Aku skena bagus gak? Lucu banget pertanyaannya. Bagus. Tips untuk menurunin berat badan, konsumsi daun kelor aja. Oh iya, emang bisa ya? Ciger Gracia standar, kamu gak promosiin merch Gracia tutup tanggal 22. Oh iya, jangan lupa tuh guys yang mau saman merchandise sama Gracia sama aku juga. Aku udah ada loh merchandise-nya. Tutupnya tutup PO ya tanggal 22. Jadi jangan lupa. Cara agar kulit tetap putih. Ternutrisi dari dalam. Yang pertama harus minum vitamin C itu penting. Ya aku juga minum vitamin yang kayak gitu sih, untuk kulit, untuk kesehatan kulit. Terus yang kedua, sering luluran atau body scrub, tapi nggak usah tiap hari, nggak apa-apa. Yang penting kayak 3 kali seminggu ya masih oke lah. Terus pakai body serum, body lotion, penting juga.
Vitamin C ada berapa Ci? Banyak. Aku kalau vitamin aku ada minum minyak ikan, terus aku minum vitamin E, vitamin D, kalsium. Duh, apa lagi ya? Terus ada vitamin Jepang juga aku minum. Yang kandungannya dalamnya juga ada vitamin C-nya. Terus udah. Ada beberapa sih vitamin aku. Vitamin Jepang itu gimana sih? Aku juga nggak tahu apa ya brandnya, tapi kayak aku minum aja karena waktu aku belinya di sana. Fashion cowok yang simpel tapi keren. Mungkin kemeja bisa kemeja apapun sih, bisa warna apapun juga. Terus pakai celana yang kayak celana bahan tapi yang bukan celana skinny. Pokoknya bukan celana skinny jeans, tapi celana yang kayak agak berumbrong atau kayak cargo pants. Oke. Terus biasanya sih aku suka yang emang simple tapi rapih sih kemeja, tapi yang ya mungkin bisa digulung ke mejanya, terus kayak enggak yang terlalu dikanjeng sampai atas, tapi kayak buka dikit sampai sini gitu. Terus pakai sepatu apapun sih, tergantung selera, tergantung style kalian. Kalau style kalian street atau lebih ke casual or formal. Kalau street bisa pakai sneakers, sepatu. Terus kalau yang formal bisa pakai boots, probably leather boots and stuffs. Bebe turun ketika bulan puasa doang. Banyakin minum air putih, betul banget, harus banyak minum air putih itu. Makanya that's why aku selalu bawa botol aku kemana-mana, karena aku harus banyak banget minum. Bener tuh, harus banyak banget minum air putih. Minum ginkgo biloba gak jadinya minum, biar otaknya encer, biar peredaran darahnya juga nggak tersumbat. Tips biar wajah cerah: pakai skincare yang ada kandungan vitamin C-nya dan yang ada kandungan, kalau nggak salah tuh yang mencerahkan tuh niacinamide ya, hyaluronic acid, and Ci suka pakai cardigan atau outer? Both. Jaket atau cardigan? Jaket kali ya. Kerang or udang? I love seafood. Aku suka seafood, tapi aku alergi kalau seafoodnya nggak fresh. Kenapa suka pakai sepatu yang tinggi? Biar kelihatan tinggi, simple as that. Style yang kamu banget gimana? Kalau aku mungkin style yang aku banget itu lebih ke pakai tank top, terus pakai celana bombrong, cargo pants atau jeans, terus pakai outer. Terus kalau mau formal biasanya aku pakai sepatu sandal yang ada heelsnya. Tapi kalau lagi kegiatan JKT kan pasti aku ada GR, ada latihan tuh, biasanya aku pakai sneakers. Masih bisa main ukulele gak? Aduh udah lama banget gak main ukulele.
Tips menghilangkan chicken skin untuk kulit kombinasi. Chicken skin pakai ini gak sih? Peeling serum kalau malam. Maskeran sih atau enggak ya, maskeran tuh penting juga tuh maskeran. Either itu clay mask atau sheet mask bisa tuh dipakai. Cici alisnya sulam ya? Enggak, ini alis asli, cuman pakai pensil alis aja. Masker corona bisa enggak dong? Cara menghilangkan kulit cara menghilangkan kulit hitam di dengkul. Biasanya tuh di scrub aku, dilulur terus pakai body scrub. Terus pakai lotion yang mencerahkan. Sambil putar lagu dong. Bahkan aku lupa loh, dari tadi aku nggak putar lagu Samsek. Crazy dari tadi. Mungkin terlalu seru kali ya obrolannya. Aku nggak sadar aku udah live selama 1,5 jam. Padahal aku tadi kayak, ayo udahlah aku live paling cuma 30 menit aja. Tapi udah 1,5 jam, nggak kerasa banget. Dan itu kayaknya orang-orang rumah udah pada pulang dan baterai aku udah mau habis. Jadi aku mungkin sebentar lagi udahan ya live-nya. Aku bakal bacain top gifters. Dari nomor berapa ya enaknya ya? 20 deh. Dari 20 ada pentolan Michael, 19 ada pentolan Cedric Zhang, ada pentolan Do, 17 ada Imelda, nomor 16 ada bos besar Hoirut Tunisa, 15 ada bos besar Ojan Alveria, nomor 14 ada Kuncan Hasti, nomor 13 ada Putra Azari, 12 ada Hushan Firman, 11 ada Aina Rahma, 10 ada Aldi Rizky, bos besar Aldi Rizky, 9 ada bos besar Miftahus Salamah, 8 ada Tuan Muda Atifa, 7 ada Tuan Muda Rere, 6 ada bos besar RF Durable, nomor 5 besar ada bos besar Friska Yulenia, nomor 4 ada bos besar Gabriela, nomor 3 ada bos besar Mulyana Wiryawan, nomor 2 ada bos besar Haruka, dan nomor 1 ada bos besar Kak Desi. Mantap sekali. Terima kasih ya yang udah. Emang Tuan Muda bos besar ya harus dibaca ya? Nggak harus ya? Oke, sorry pencet emot. Oke guys, jadi thank you buat semua yang udah nonton live aku pada malam hari ini. Terima kasih juga yang tadi udah video call sama aku. Semoga live aku bisa bermanfaat dan bisa menghibur kalian di obrolan ini, karena aku juga udah lama nggak live. Jadi semoga bisa mengobati rasa kangen, kerinduan kalian terhadapku. Terima kasih 13.000 dan top gifters, makasih buat giftnya dari tadi yang dikasih ke aku. Thank you. Buat followers baru juga thank you ya. Jangan lupa nyalain notification, jadi kalau misalnya aku live kalian bisa langsung dapat notifnya, biar bisa langsung masuk ke live-nya, nggak ketinggalan. Gue harus ada kalau kita kangen kamu live. Oke. Nanti kapan-kapan live lagi ya. Thank you all. See you next time. See you di teater weekend ini, teater sama off air. See you. Have a good rest.